Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Sabrina dari kelas B Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas ulangan tengah semester saya dengan membuat video penjelasan mengenai materi yang telah kita pahami dan kita mengambil dua materi yang akan kita bawakan di video ini. Nah, pada video ini saya akan mengambil atau menjelaskan materi mengenai yang pertama kelompok sosial dan yang kedua status dan peran sosial. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kelompok sosial. Adapun pengertian kelompok sosial menurut Robert K. Morton yaitu kelompok sosial atau social group adalah sekelompok orang yang berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan dan ditandai dengan seringnya terjadi interaksi. Pihak-pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok, dan yang ketiga, pihak-pihak yang berinteraksi didefinisikan dirinya oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Nah, selanjutnya adapun pembagian kelompok menurut Robert Christen dengan menggunakan 3 kriteria, yakni ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antar anggota, dan kesadaran jenis. Nah, yang pertama itu kelompok asosiasi atau associational group, yaitu kelompok yang memenuhi ketiga kriteria, yakni ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antar anggota, dan kesadaran jenis. Contohnya itu seperti Korpri. Nah, kelompok yang kedua ada kelompok sosial atau social group, yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada hubungan sosial antar anggota, tapi ia tidak mempunyai tidak ada organisasi. Contohnya itu seperti kelompok pertemanan dan kekerabatan. Nah, yang ketiga ada kelompok kemasyarakatan. Kelompok kemasyarakatan yaitu kelompok yang hanya memiliki kesadaran jenis, contohnya seperti laki-laki dan perempuan. Yang keempat ada kelompok statistik, yaitu kelompok yang tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut, contohnya seperti kelompok balita. Nah, selanjutnya adapun pengklasifikasian kelompok menurut Kinloch. Yang pertama itu berdasarkan ciri fisiologisnya yang meliputi jenis kelamin, usia, dan ras. Terus selanjutnya kebudayaan yang meliputi kelompok etnik dan agama. Yang ketiga kriteria ekonomi yang meliputi kaya atau miskin. Yang keempat perilaku yang meliputi cacat mental, cacat fisik, dan cacat sosial. Selanjutnya adapun proses terbentuknya kelompok sosial. Fitrah manusia sebagai makhluk sosial mendorong manusia untuk berinteraksi dengan sesamanya. Manusia saling membutuhkan satu sama lain karena sifat dasar tersebut kelompok sosial dengan mudah terbentuk secara alami. Adanya interaksi menjadikan mereka berkumpul, membuat kelompok baik terorganisir atau tidak, lalu membuat kegiatan di dalamnya. Nah, semakin kuat ikatan tersebut, semakin kuat persatuan dan kesatuan yang ada dalam kelompok tersebut. Kuatnya ikatan perasaan di dalam kelompok tersebut dipengaruhi oleh kesamaan dalam tujuan, pemikiran, hobi, cita-cita, dan sebagainya. Kemudian selain itu ada beberapa dorongan yang menjadikan manusia butuh untuk berkelompok. Yang pertama itu
Ada dorongan untuk bertahan hidup. Yang kedua, dorongan untuk meneruskan garis keturunan. Yang ketiga dorongan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Selanjutnya kita berpindah pada pengklasifikasian kelompok sosial. Nah, adapun kelompok sosial dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama berdasarkan atas cara terbentuknya, seperti kelompok semu dan kelompok nyata. Yang kedua berdasarkan kualitas hubungan antar anggotanya, seperti kelompok primer atau hubungan cenderung informal, dan kelompok sekunder hubungan cenderung formal. Yang ketiga berdasarkan kekuatan ikatan antar anggotanya, seperti paguyuban dan patembayan. Terus yang keempat berdasarkan pencapaian tujuannya, seperti kelompok formal atau mempunyai aturan sendiri, dan kelompok informal yaitu memiliki tujuan bersama namun tidak resmi. Baik, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan mengenai status dan peran sosial. Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing. Status merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya. Pada semua sistem sosial tentu terdapat berbagai macam kedudukan atau status, seperti anak, istri, suami, ketua RT, camat, lurah, guru, dan sebagainya. Nah, status sosial diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Kemudian ada dua unsur yang terkandung dalam status sosial, yaitu hak dan kewajiban. Dalam buku The Study of Man, An Introduction tahun 1936 disebutkan bahwa ada beberapa jenis status sosial. Yang pertama ada ascribed status, yang merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diperoleh dengan sendirinya. Biasanya karena faktor keturunan. Contohnya itu seperti anak bangsawan akan mendapatkan kehormatan dari masyarakat karena mendapat status yang diwariskan dari orang tuanya. Yang kedua ada assigned status, yang merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diperoleh dengan cara sengaja. Untuk memperoleh status ini diperlukan perjuangan dan pengorbanan. Contohnya untuk memperoleh gelar sarjana, maka kita harus menjalani perkuliahan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga ada assigned status, status yang diberikan oleh masyarakat sebagai tanda penghargaan atas pengorbanan dan jasanya. Nah, contohnya itu seperti ada seorang pahlawan yang dihargai masyarakat atas jasa dan perjuangannya. Nah, peran ini adalah merupakan tuntutan dari masyarakat terhadap individu untuk memberikan sumbangan sosial dari anggotanya dalam rangka menjaga keutuhan sosial dan meningkatkan kebaikan dalam masyarakat tersebut. Peran sosial bisa berupa aktivitas individu dalam masyarakat dengan cara mengambil bagian dalam kegiatan yang ada di masyarakat dalam berbagai sektor, baik sosial, politik, ekonomi, keagamaan, dan lain-lain.
Nah, pengambilan peran ini tergantung pada tuntutan masyarakat yang pada kemampuan individu bersangkutan serta kepekaan dalam melihat keadaan masyarakat. Nah, adapun kriteria yang menentukan suatu peran sosial yaitu yang pertama nilai. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke peran sosial. Di sini peran adalah suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi dan tugas seseorang dan dibuat atas dasar tugas-tugas yang nyata dilakukan oleh seseorang. Peran adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memegang status tertentu. Nilai sosial budaya yang dianut masyarakat. Yang kedua, prestise yang meliputi gengsi, kehormatan dan pengaruh yang menyertai status sosial. Yang ketiga, faktor ekonomi dan penghasilan. Dan yang keempat, prasyarat pendidikan yang dituntut suatu peran sosial. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi peran sosial. Nah, di sini peranan memiliki beberapa fungsi bagi individu maupun orang lain. Nah, fungsi tersebut antara lain yang pertama, peranan yang dimainkan seseorang dapat mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat seperti peran sebagai ayah atau ibu. Nah, yang kedua, peranan yang dimainkan seseorang dapat pula digunakan untuk membantu mereka yang tidak mampu dalam masyarakat. Tindakan individu tersebut memerlukan pengorbanan seperti peran dokter, perawat, pekerja sosial dan sebagainya. Nah, yang ketiga, peranan yang dimainkan seseorang juga merupakan sarana aktualisasi diri, seperti seorang lelaki sebagai suami atau bapak, seorang wanita sebagai istri atau ibu. Kemudian seperti seniman sebagai pelukis. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan mengenai konflik peranan. Nah, konflik peranan timbul apabila seseorang harus memilih peranan dari dua atau lebih status yang dimilikinya. Pada umumnya, konflik peranan timbul ketika seseorang dalam keadaan tertekan karena ia merasa dirinya tidak sesuai atau kurang mampu melaksanakan peranan yang diberikan masyarakat kepadanya. Akibatnya ia tidak melaksanakan peranan dengan sempurna. Contohnya itu seperti Ibu Tina sebagai seorang ibu dan guru di suatu sekolah. Nah, ketika putrinya sakit, ia harus memilih untuk masuk mengajar atau ia mengantarkan anaknya ke dokter. Dalam dirinya terjadi konflik karena pada saat yang sama dia harus berperan sebagai ibu dan juga sebagai guru. Kamu membawa tikar supaya badan anak terpoles. Belajar bukan masalah gelar, supaya anak dapat memaknai proses. Kelompok sosial membantu pemenuhan kebutuhan individu, baik itu yang sifatnya fisik maupun non-fisik. Pengaruh status sosial dalam kelompok sosial yaitu semakin tinggi status sosial, maka di dalam kelompok sosial individu tersebut memiliki peranan yang tinggi juga.